menyapa dulu mungkin ya. Kebetulan cuaca kita bagus hari ini, cukup cerah. Jadi di sini ada Devi, ada Ayu, mungkin bisa kasih say hi ke audiens. Halo semuanya, welcome. Welcome, Pak Felix sebagai Kaprodi TI juga mungkin bisa kasih welcome, Pak. Ya, selamat datang Bapak Ibu sekalian, terutama keynote hari ini ya, pembicara hari ini Ibu Devana, Ibu Ayu. Satu lagi, aduh, kita belum kenalan. Ya, Flo mungkin bisa munculin kameranya, sama boleh mungkin say hi to everyone. Udah Halo. on sih kameranya. Oh, udah ya? Halo? Ya. Mungkin bisa bersuara, ya. Sama Ya. Riana, di sini ada Bu Riana yang biasa kita panggil, tapi hari ini saya spesial akan sebut namanya aja. Jadi lebih semangat dan kita bisa lebih lebih berjiwa entrepreneur ya, Bu. Saya panggil Riana. Silakan buat kasih sapa ke audiens kita. Oke. Ya. Selamat teman-teman. Ya, siang. silakan Bu. Ya. Selamat siang, semangat pagi ya. Iya. Di sini udah ada 45 Sobat Atma yang join. Kita tunggu bentar lagi ya, 1 menit. 1 menit lagi, segera kita mulai. Di sini kita bincang-bincang tentang webinar teknik industri. Sebenarnya mungkin Pak Felix bisa cerita, Pak, gimana pengalamannya sama webinar industri seri 1 kemarin, Pak? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin teman-teman yang lain belum tahu ya. Jadi ini merupakan rangkaian acara webinar program studi teknik industri Unika Atmajaya. Yang ini yang kedua. Yang pertama telah kita lakukan minggu lalu. Jadi pembicaranya adalah Pak Ferdian. Dia memaparkan tentang design thinking. Jadi Pak Ferdian ini pakar di bidang inovasi. Kemudian yang sebagai moderator adalah Pak Marcel. Jadi menarik sekali ya, ketika itu ada 88 peserta. Jadi suasana interaktif. Jadi kita ada, mungkin saya paparkan juga, kita ada nanti sekitar 8-10 rangkaian. Mungkin ada sneak peek-nya, bocoran sedikit. Next adalah Direktur Operasional Gojek, ada CEO AirAsia, ada pembicara dari luar negeri dari Taiwan. Jadi seperti itu bocorannya sedikit. Iya, jangan dibocorin banyak-banyak, Pak Felix, karena nanti akan dimunculin di terakhir acara supaya semuanya masih keep sampai habis ya. Oke. Orang-orangnya kan nggak tahu, Pak. Iya, gitu. Di sini juga ada special guest yang biasa kita panggil Bu Riana ya, tapi hari ini maunya dipanggil Riana aja supaya bisa lebih berjiwa muda. Ya, di sini dia salah satu orang yang saya kenal termasuk yang sangat energetik dan antusias untuk mengembangkan social entrepreneurship. Jadi kita akan dengar nanti tips and triknya dari Riana seperti apa pengalamannya melakukan social enterprises di Atmajaya. Karena kita udah masuk 5 menitan nih, saya akan mulai dengan rundown ya. Jadi di sini rundownnya teman-teman bisa lihat di slide yang baru saya share. Kita di sini mulai jam 2 akan lanjut sampai jam 2 sampai jam 3.30 atau setengah 4. Beberapa aturan saya mau ceritain dulu supaya nanti kita bisa jalan dengan lancar. Kalau bisa teman-teman nanti kumpulin pertanyaannya di jam 3 sampai setengah 4 itu akan ada sesi diskusi dan tanya jawab langsung dengan narasumber kita semua yang sangat inspiratif tadi. Namun sebelumnya kita akan ada diskusi dulu dengan para narasumber untuk bahas tentang social entrepreneurship. Teman-teman yang mau bertanya bisa kirim melalui chat yang ada di Zoom ini, sekaligus bisa kasih tanda hand raise supaya saya bisa lihat nanti mungkin kita bisa kasih kesempatan untuk yang mau langsung live untuk memberikan suaranya atau bertanya ke narasumbernya langsung. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mulai saja. Kita akan mulai nanti 14.15 itu dengan pemaparan dari Riana, untuk jelaskan tentang social entrepreneurship itu seperti apa.
Nah, sekarang kalau teman-teman dan Sobat Atma sudah pernah ikutan di seri 1 sebelumnya, yang tadi sempat Pak Felix mention, kita itu udah masuk ke seri kedua sekarang tentang social entrepreneurship, yang sebenarnya memang ini lanjutan dari seri 1 kemarin yang cukup menarik, dan beberapa itu peserta juga langsung kontak ke tim webinar TI untuk follow up. Kita di sini punya seri yang sangat menarik nantinya. Nah, buat teman-teman yang masih pengen penasaran tentang teknik industri, kita itu ada di kampus 3. Nah, di sini saya kasih kesempatan ke Pak Felix dulu ya, Pak ya. Mungkin bisa ceritain tentang TI di Atmajaya itu seperti apa, Pak? Silakan Pak Felix. Baik, Pak. Baik, Pak Ferdian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dikasih Pak Ferdian tadi di briefing cuma 2 menit, jadi mungkin ringkas saja ya. Jadi webinar ini merupakan webinar yang kedua dari 8 rangkaian acara webinar yang diselenggarakan Prodi TI Atmajaya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan teknik Atmajaya lebih luas lagi, dan media promosi juga untuk calon-calon mahasiswa dari SMU-SMU. Jadi di tengah pandemi COVID ini, kita tetap berkarya, tetap men-sharing ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan mengundang partner-partner kita. Dalam hal ini adalah Sahabat Daya kali ini, dengan tema socialpreneurship. Socialpreneurship adalah salah satu ciri khas atau keunggulan Prodi Teknik Industri Atmajaya, di mana mahasiswa-mahasiswa juga dilibatkan dan mendapat pengalaman. Ada kuliah entrepreneurship yang dikaitkan dengan socialpreneurship, dan ada pengalaman nyata juga bersama dengan partner-partner kami. Jadi seperti itu. Nah, di slide ini kami ada 4 kelompok keahlian. Next, Pak. Ya. Nah, 4 kelompok keahlian ini diisi oleh dosen-dosen yang berpengalaman. Jadi teknik industri terdiri dari 17 dosen tetap, ya, ada lulusan dalam dan luar negeri. Seperti Pak Ferdian ini adalah, saya perkenalkan, dia lulusan S1, S2 dari Belanda. Saya baru pulang, jadi mungkin saya lupa memperkenalkan diri, saya adalah Kaprodi Teknik Industri, saya baru pulang S3 dari Australia. Ada Bu Vivi lulusan Belanda juga, ada Pak Yanto, Pak Ronald lulusan Taiwan. Jadi lulusan dalam negeri sangat yang dalam negeri, lulusan dari universitas yang terbaik ya, UI, ITB, Undip, dan seterusnya. Jadi tenaga pengajarnya sangat mumpuni. Kami juga dilengkapi oleh laboratorium yang sangat lengkap, dan alat-alatnya selalu diupdate mengikuti perkembangan teknologi, dan lulusan teknik industri Atmajaya nanti akan dibekali sertifikasi SAP ERP, Enterprise Resource Planning. Itu sangat berguna di lapangan pekerjaan. Mungkin seperti itu aja, Pak, pengantar saya dan pengenalan saya tentang teknik industri. Terima kasih. Ya, makasih Pak Felix, sangat menarik sekali ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen belajar tentang teknik industri, gabung aja ke Unika Atmajaya. Kita punya banyak expert di sini. Salah satunya yang kita mau dengerin hari ini juga Riana, yang akan jelasin tentang social enterprises itu seperti apa. Jadi saya langsung masuk aja ke konten, mulai menjelaskan sedikit ya tentang background dari saya. Tadi sudah di-mention beberapa. Kebetulan saya aktif di teknik industri untuk inovasi sama sustainability. Pernah kuliah di luar. Nah, sekarang coba untuk ikut di Atmajaya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa lihat dari Riana, yang biasa dipanggil Bu Riana juga. Banyak sekali prestasi yang sudah dicapai ya. Salah satunya kemarin dia berhasil ikut di dalam Social Entrepreneurship Marketplace UAJ 2019 sebagai first winner. Pembuktian tentang social enterprises itu memang melekat sama Riana. Lalu juga Atmajaya Award di Community Development 2018. Pernah juga di BINUS, waktu itu pernah juga aktif di sana sampai tahun 2019. Selain mendapatkan Teaching Award di tahun 2018, Riana juga pernah mendapatkan award sebelumnya di Universitas Institut Teknologi Harapan Bangsa. Pendidikannya, Riana mendapatkan gelar Master Management tahun 2003 di ITB, lalu juga untuk S1-nya di ITB. Jadi di sini Sobat Atma, kalau yang pengen mendapatkan inspirasi
bagaimana bisa menjadi social entrepreneur, tepat untuk bertanya ke Riana Magdalena. Bisa dilihat juga di LinkedIn-nya khusus spesial untuk melihat sejarah karir dari Riana Magdalena. Nah, di sini kita ada yang kedua, narasumber, dan yang ketiga. Narasumber yang kedua itu dari BTPN Syariah. Di sini ada Ayu, itu lahir di Jakarta, ya, masih cukup muda. Kita 1987, tapi udah punya segudang pengalaman, terutama pengalaman terkait dengan evaluasi program dan monitoring dari BTPN Syariah yang bergabung bersama dengan Devi untuk mengembangkan social enterprise yang ada di Indonesia. Di sini juga pernah aktif sebagai marketing research untuk quantitative data. Jadi bukan hanya praktisi, tapi sebagai researchers yang langsung terlibat di dalam dunia entrepreneurship. Ini sangat menarik untuk kita dengarkan nantinya. Lalu kita ada satu lagi, Devi. Di sini punya segudang pengalaman yang cukup banyak. Salah satunya pernah aktif juga di Sampurna Foundation tahun 2004 sampai tahun 2005 sebagai program officer untuk scholarship program, sama pernah juga aktif di Melbourne University. Jadi buat Sobat Atma nanti yang mau kepikiran mungkin untuk melanjutkan master atau misalkan pengen tanya-tanya tentang universitas di Australia juga bisa tanya ke Devi. Selain kita hari ini akan belajar mengenai social enterprises di BTPN Syariah, karena Devi ini juga aktif sebagai partner relation senior program sebelumnya di Sampurna Foundation, dan yang terakhir itu sebagai daya head di BTPN Syariah, yang nanti akan kita dengarkan apa sih programnya seperti apa. Satu lagi kita ada pembicara yang cukup dekat dengan Atma Jaya, ya, salah satu alumni juga di sini, alumni dari Faculty of Education. Di sini ada Florencia Yasin, sebagai naturalis yang aktif di bidang urban farming sama hidroponik. Jadi kita akan dengar langsung gimana nanti kita bisa berkontribusi untuk menjawab tantangan global yang saat ini cukup melekat di Sobat Atma. Oke, langsung aja setelah ini kita akan masuk, ya. Kalau kita ngomongin tentang tantangan dunia dari minggu lalu, seri 1, Sobat Atma di sini juga sudah sempat dengar, ya, tentang permasalahan kesehatan, apalagi kita ngomongin coronavirus saat ini itu sangat concern, bukan cuma di Indonesia, tapi kita rasakan dampaknya itu sampai di seluruh belahan dunia gitu. Bahkan kita rasakan apa yang terjadi di negara Cina atau di Wuhan itu bisa sampai efeknya kemana-mana semua. Nah, begitu juga dengan water, energy, environment, food, education, security, sama satu lagi poverty. Ini sangat menjadi tantangan kita bersama. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman minggu lalu, apabila kita punya semangat untuk bisa membantu perkembangan dan kebaikan terhadap tantangan yang ada, kita bisa bersama-sama untuk mencoba menyelamatkan itu. Jadi kita berusaha untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan dari skala kecil sampai ke skala besar. Nah, saya sini sharing sedikit aja untuk social enterprise. Kalau Sobat Atma yang pengen sedikit dapat gambaran, ini secara internasional atau global numbers, kita itu masih kecil sekali, baru 2,8% dari working population, atau sekitar 10 million yang bisa muncul sebagai social enterprise di tiap tahunnya. Jadi ini memang menjadi challenge bersama bahwa untuk kedepannya apakah kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan jumlah social entrepreneur yang ada di Indonesia khususnya saat ini, karena kita tinggal di negara kita yang saat ini membutuhkan sekali banyak solusi seperti itu. Dan memang di sini masih banyak yang anak-anak muda yang umurnya itu 25 sampai 44 kira-kira kalau menurut survei yang pernah dilakukan sebelumnya oleh British Council. Individual dengan education itu juga sangat punya keinginan untuk mulai. Lalu khususnya di negara Eropa, kalau kita lihat social enterprise itu udah 75% sih cukup masuk ke dalam industri-industri yang salah satunya itu social services, employment training, environment, education, economic, social, dan community development. Nah, jadi jangan menunggu lagi untuk kita memulai social entrepreneurship. Sekarang kita mau dengerin gimana sih kira-kira Riana bisa jelasin tentang
kenapa sih kita harus bisa terlibat di dalam entrepreneurship. Silakan Riana. Oke, terima kasih Bro Ferdian. Selamat siang buat Sobat Atma, juga teman-teman sesama speakers ya. Devi, Ayu, dan Florencia juga buat Pak Felix. Oke, Sobat Atma, apa sih yang membedakan antara entrepreneurship dengan social entrepreneurship? Kalau kita lihat di sini, kalau saya punya ide, kalau saya punya sebuah passion, dan saya punya sebuah breakthrough dalam hal teknologi, kira-kira apa sih yang bisa saya gunakan atau aplikasikan ketiganya? Apakah saya peka terhadap masalah sosial? Apakah saya punya knowledge yang cukup di bidang teknologi untuk bisa menjadi problem solver? Pada saat kita melihat tantangan dunia saat ini, ada begitu banyak problem sosial, betul? Kemiskinan, kurangnya air bersih, problematika sampah, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mencari solusi terhadap masalah-masalah tersebut? Atau justru kita nggak peka? Pada saat kita nggak peka terhadap social conditions atau social problems, akan susah kalau untuk masuk ke dalam social entrepreneur. Dan fokus seorang entrepreneur, kita relate aja, ujung-ujungnya duit ya. Tapi kalau social entrepreneur, nggak bisa ujung-ujungnya duit. Harus ada passion untuk bisa solve ke depan masalah-masalah yang ada. Sehingga menggabungkan antara teknologi, ide, dan passion sebagai sebuah kekuatan untuk masuk dalam social entrepreneur, itu sebuah ide yang mau kita angkat saat ini. Jadi, kalau misalnya kita seorang profesional, apakah kita punya juga concern terhadap masalah-masalah sosial? Bisakah kita memberikan kontribusi yang lebih? Ataukah misalnya kita melihat daripada perjalanan orang-orang di sekitar kita yang sudah lebih dahulu ya melakukan jejak sebagai seorang social entrepreneur, dan kita biasa-biasa saja menanggapi hal itu? Dalam masa-masa sekarang rasanya kita perlu punya kepedulian yang lebih ya. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, kita dituntut untuk berpikir lebih lagi tentang bagaimana kita mau menjadi seorang pribadi. Dan ada juga tantangan, berarti ada peluang. Jangan pernah kita menganggap bahwa tantangan itu akan men-stop kreativitas kita. Dan saat ini justru kita harus bisa berani menjadi wirausaha sosial, yang dimana kita membangun solusi atas permasalahan sosial yang dengan syaratnya harus secara mandiri dan berkelanjutan. Kalau kita berbicara tentang pemberdayaan, kalau kita berbicara tentang entrepreneurship yang sosial, tentunya ada startup awal, kita memberikan modal, pendampingan, dan sebagainya. Tapi jangan sampai orang yang kita bantu, komunitas yang kita bantu itu menjadi tergantung dengan kita. Nah, apa sih yang membedakan social entrepreneurship dari sisi teknologi? Apa yang membedakannya dari kewirausahaan yang dipelajari dari sisi bisnis atau manajemen dengan yang diadili TI? Ini selalu saya tekankan terhadap anak-anak di Fakultas Teknik yang saya ajar, misalnya di sistem informasi saat ini, kemudian di jurusan TI, kita harus bisa menjadi pembeda dengan sisi manajemen. Dari sisi apa? Teknologi. Contoh, kita membuatnya dengan pendekatan startup. Misalnya kalian tentu tahu dong, Sobat Atma semua tahu startup itu seperti apa, Gojek, Traveloka, itu semua mengandung unsur digital dan teknologi. Nah, sebagai seorang pengajar TI, tentunya saya harus mengedepankan pembedanya dong dengan jurusan lain. Jadi kita mau mengedepankan, kita menjadi problem solver dari masalah-masalah sosial dan mengaitkannya dengan teknologi. Oleh karenanya di dalam salah satu program kita yang ada di Sampora Urban Farming, kita punya mitra yang memang engage dengan teknologi, namanya Artemis Impact. Artemis Impact ini adalah sebuah startup company yang fokusnya kepada social engagement. Jadi mereka develop sebuah program yang dimana semua programnya itu bisa tercatat secara digital, terukur, dan kita bisa belajar bagaimana sih bisa menjadi seseorang social enterprise yang berdampak. Kalau kita nggak berdampak itu susah.
Nah, Bro Ferdian ini udah memunculkan nih. Iya. Mungkin sebelum kita masuk ke ke konten dari tadi yang ada di Sampora ya. Kalau ya, mungkin bisa kita masuk dulu ke social enterprise ya sedikit di sini. Ada poin penting yang kita mau tekankan. Di Indonesia sendiri itu untuk social enterprise memang juga masih banyak yang bertanya-tanya apa sih bedanya dan hukumnya itu seperti apa. Namun terlepas dari semuanya itu, kita punya satu komitmen bahwa kalau kita bicara tentang social enterprise di sini, kita bicara tentang social vision dan mission yang memang sangat langsung direct berhubungan dengan social problem yang ada di komunitas dan bagaimana kita bisa membawa ini memberikan positive impact untuk social welfare dan natural environment. Jadi ini yang bikin sedikit beda dengan entrepreneur yang biasanya hanya memberikan efek dari sisi teknologi ataupun dari sisi ekonomi benefit ya. Di sini mungkin Devi bisa sedikit cerita tentang tentang social enterprise di BTPN ya, seperti apa bentuknya? Oke, thank you Bro Ferdian ya. Jadi halo teman-teman semuanya. Kalau ngomongin social enterprise di BTPN Syariah, sebenarnya kita sendiri banknya merupakan bank yang memang fokus di social entrepreneur. Basically, yang kita berikan itu tidak hanya sebatas memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada siapapun. Kita memang lebih fokusin kepada microfinancing, di mana fokusnya juga kepada ibu-ibu, di mana ibu-ibu ini diharapkan tidak hanya mendapatkan permodalan, tapi juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang end goal-nya tuh sebenarnya kita pengen supaya mereka terangkat derajatnya lah, boleh bilang, secara dari sisi ekonomi, dari sisi sosialnya, nggak cuma dia aja yang berkembang, tapi juga lingkungan sekitarnya juga bisa berkembang secara berkomunitas. Sehingga apa yang kita tanam boleh dibilang ke satu orang, bisa berimpact ke sekelilingnya juga. Either way dia mendapatkan lapangan pekerjaan, ataupun dia bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang berguna yang kebetulan si nasabah atau ibu yang kita bantu ini, bukan kita bantu ya, tapi kita support in financial way, itu bisa menelurkan kayak calon-calon baru atau entrepreneur baru, sehingga dia tidak merasa tersaingi, tapi akhirnya lingkungannya itu bisa terbantu dan menjadi membesar. Itu yang kita harapkan dengan adanya pembiayaan kita. Nah, kita punya satu program yang kita sebut adalah Nasabah Inspiratif. Nasabah Inspiratif ini merupakan sosok seorang ibu yang memiliki jiwa social entrepreneur. Jadi dia nggak boleh bilang nggak egois ya. Kembali lagi seperti statementnya dari Karyana tadi, bahwa ujung-ujungnya bisnis itu pasti ke profit dong, gitu. Tapi kalau cuma ngomongin profit dan diri sendiri saja, itu pasti nggak cukup dan kayaknya seakan-akan tutup mata dengan sekeliling. Kita harapkan satu orang yang kita support atau kita beri pembiayaan, kita beri kepercayaan, dia bisa membangun suatu komunitas yang baik atau membangun desanya atau areanya semuanya maju gitu. Sehingga harapannya win-win solution, adanya pertumbuhan ekonomi juga bagi Indonesia. Begitu sih Bro Ferdian kalau ngomongin social entrepreneur di ranahnya BTPN Syariah. Oke. Mungkin Ayu mau tambahkan lagi atau bagaimana Ayu? Halo? Halo semua? Halo, ya. Kedengeran ya? Saya Ayu dari BTPN Syariah. Kebetulan satu tim dengan Mbak Devi di bagian pemberdayaan. Kalau bicara mengenai social entrepreneur ini sebenarnya mungkin kalau yang orang awam membayangkan adalah sesuatu yang wah, sesuatu yang besar, harus dimulai dengan modal yang sangat besar.
Tapi ternyata ketika saya bergelut di bidang pemberdayaan di Bank BTPN Syariah, saya menemukan bahwa social entrepreneur ini sebenarnya sudah dimulai dari nasabah-nasabah kami dengan usaha-usaha mereka yang mungkin dalam skala usaha itu kecil, tapi ternyata impact-nya cukup besar. Karena ternyata modal yang mereka miliki itu tidak hanya usaha, tapi mereka punya kepekaan sosial, bahwa mereka, oh saya hidup di desa, tetangga saya ada yang nggak bisa makan, tetangga saya ada yang nggak bisa punya lapangan pekerjaan, saya punya usaha nih, gimana caranya saya bisa membantu orang-orang di sekitar saya. Dari usaha mereka, mereka akhirnya bisa membangun desa. Ini ada salah satu cerita dari nasabah kami, batik, kebetulan di daerah Trusmi. Trusmi itu sudah sangat terkenal sekali dengan batiknya, tapi ternyata tidak semuanya makmur, karena mereka sangat tergantung dengan para juragan. Mereka biasanya diupah hanya 10.000, 20.000 untuk setiap batik yang mereka buat. Akhirnya nasabah kami, kebetulan nasabah kami memang ikut program dari pemberdayaan kami, yaitu komunitas. Mereka kita berdayakan, kita berikan skill-skill dan juga kepercayaan diri untuk membangun usaha yang lebih besar. Dan ternyata apa yang mereka dapatkan ini mereka sebarkan lagi ke lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya bahwa social entrepreneur ini tidak harus dimulai dari skala yang besar, tetapi hal-hal kecil yang punya dampak ke lingkungan sekitar, itu bisa juga menjadi social entrepreneur. Mungkin nasabah kita juga nggak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah social entrepreneur gitu, karena mereka taunya saya berbuat baik kepada orang sekitar, saya tumbuh, masyarakat di sekitar saya juga tumbuh bersama. Oke, kita sepertinya terputus ya dengan Bro Ferdian ya. Iya. Oke, saya coba cover dulu ya. Jadi buat Sobat Atma yang ada di sini, mungkin bertanya-tanya ya, kok nyambungnya ke BTPN Syariah? Loh, kok nyambungnya ke farming? Jadi sedikit punya cerita, mereka adalah mitra kami di Fakultas Teknik. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya, bagaimana sih mereka bisa terlibat? Kita dari Fakultas Teknik, baik dari teknik industri, ataupun prodi-prodi yang lain, ingin membagikan sebuah pengalaman best practice kepada students kami. Jadi bukan cuma teori aja, tapi juga knowledge yang diaplikasikan dalam pengalaman. Nah, dari BTPN Syariah itu adalah sebuah wadah yang memberikan kepada kami kesempatan untuk tergabung dalam Sahabat Daya Universitas. Dan dalam program Sahabat Daya Universitas ini, itulah yang menjadi tempat mahasiswa kami untuk lebih mengenal social enterprise dari sisi para ibu ya, Mbak Devi ya, dan juga Ayu, dari sisi nasabah-nasabah yang kita dampingi. Kemudian kalau dari Sampora Urban Farming, itu memang sebuah proyek yang adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat yang ada di Fakultas Teknik, yang mana mahasiswanya juga bersama para dosen terlibat secara langsung untuk berbuat sesuatu buat komunitas sekitar. Karena kalau kita ingat dari nilai-nilai Unika Atma Jaya, tentunya Sobat Atma semua tahu kita punya KUPP, Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli. Dan kalau kita kembali ke rekam jejak pembangunan kampus BSD. Kampus BSD itu kan adalah sebuah kampus yang dibangun sebagai sebuah Center of Human Development. Kalau kita mau berguna buat human development, kenapa kita nggak punya dampak buat masyarakat yang sekitar kampus dulu, betul kan? Nah, dari situlah asal mulanya kita mencari tahu apa yang bisa kita ramu, seperti yang Bro Ferdian sudah share di sini, SE Ingredients, pas banget Bro. Jadi, kalau kita punya kerjasama tim yang oke, kita punya SDM resources yang mumpuni, tim mahasiswa yang punya keinginan untuk terus belajar bagaimana mengaplikasikan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari, punya dampak, ada juga pendanaan, issues yang bisa kita pelajari misalnya dari mitra kita di BTPN Syariah. Why not? Kita ramu menjadi sebuah program yang punya dampak buat masyarakat sekitar. Dan disitulah mulainya muncul proyek Sampora Urban Farming, yang nanti akan bisa banyak bercerita dari sisi Ibu Flo. Flo adalah salah seorang fasilitator dari ibu-ibu dan juga
komunitas Sampora Urban Farmers yang knowledge-nya nanti kita bisa share ya pengalamannya dari sisi ibu-ibu tersebut yang diwakili nanti oleh Flo. Jadi kalau kita lihat di sini tentunya semua ramuan ini kalau diracik menjadi masakan tentu lezat ya. Tapi kalau sebuah masakan tentunya harus dipanaskan di atas api. Cia. Dipanaskan itu yang nggak mudah ya. Semua bumbu itu kalau berdiri sendiri, nggak digabung, nggak ke jalan ya, bro. Oke, silakan, bro. Oke. Mungkin Bu Flo atau Flo ini bisa cerita sedikit tentang ramuan ini dan apa yang terjadi di Sampora? Halo? Ya, bisa bercerita Halo. dikit. Kedengeran ya, Kak? Kedengeran. Oke. Jadi awal mulanya Betul sekali. itu, Setelah kita dengar ya, di sini ada penekan. Ya, sobat, silakan. Kita dengar dulu ya, bro, sedikit cerita dari Ya. Sampora. Tadi kan Ya, udah kita dengar sedikit pengantar dari BTPN Syariah dengan program Sahabat Daya. Sekarang kita mau cerita sedikit sebelum masuk ke bisnis kanvas daripada social entrepreneurship. Mungkin dari Flo bisa cerita apa yang terjadi di Sampora Urban Farming sedikit aja sampai akhirnya jadi bisnis. ya, thank you buat kesempatannya siang hari ini, meskipun menuju sore tetap semangat ya untuk tahu informasi. Jadi awalnya dari Bu Riana juga mengundang ya untuk terlibat di proyek ini. Jujur saya juga semangat karena saya juga orangnya suka berbagi gitu ya, bukan seperti yang diutarakan tadi Pak Felix bilang kan, di tengah pandemik ini kita harus tetap produktif. Dan puji syukur juga warga Nagrek di sana, kita mulai dari November 2019 sampai Mei kemarin mereka tetap produksi. Meskipun ada PSBB, mereka tetap semai, bahkan menjual ke perumahan Foresta dan sekitarnya. Jadi kenapa pilih hidroponik ya? Karena ini paling mudah dan juga tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini pastinya kita mau sesuatu yang punya daya ya kan, seperti BTPN ini kan punya program daya. Jadi hidroponik itu juga asalnya hidro, air, ponik itu ponos yang artinya daya. Jadi dengan modal yang sekecil yang bisa kita press, tapi kita juga bisa memberikan dampak yang besar. Begitu. Oke, saya kembalikan ya ke Bro Ferdian ya, supaya kita bisa dengar share dari sisi BTPN Syariah soal bisnis kanvasing model ya, Bro. Ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin tentang bisnis model untuk social enterprise itu di sini Sobat Atma juga mungkin bisa lihat ya, kalau misalkan bisnis modelnya itu sedikit berbeda dengan yang enterprise. Jadi kalau Sobat Atma di sini lihat, di tengah itu ada value proposition yang ditekankan di sini, ada visi dan misi yang memang menjadi penekanan utama dari social enterprise. Di sini juga ada key metrics yang sebetulnya nanti tadi udah sempat disampaikan oleh Riana, kalau next time itu kita ada dari Artemis yang bisa melihat dampak dari social impact yang dilakukan dari sebuah social enterprise itu seperti apa. Nah, jadi kalau dalam bisnis model Canvas ini memang penekanannya selain value proposition-nya itu penting, apa sih yang bisa kita deliver kepada masyarakat, sama impact-nya itu seberapa besar, itu loh yang menjadi poin utama. Nah, di sini kita mau dengar dari BTPN Syariah yang sekiranya sudah melakukan adopsi model dari salah satu Nobel ya, Muhammad Yunus, yang sebetulnya salah satu founding founder dari social enterprise. Nah, di sini mungkin bisa cerita Ayu atau Deviana untuk BTPN lebih detail tentang social impact-nya sebetulnya. Oke. Silakan. Untuk ini mungkin saya yang akan sedikit menceritakan mengenai BTPN Syariah itu sendiri ya. Jadi kalau ngomongin BTPN Syariah itu, kita merupakan bank pertama yang memang
fokusnya kepada segmen underprivileged melalui women empowerment. Jadi based on tentunya karena kita syariah Islamic banking. Di mana kita itu mempunyai yang kayak tadi dibilang bisnis kanvasnya ya, bahwa kita punya misi juga bersama-sama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Jadi apa yang tadi di-mention di awal mengenai social entrepreneurship ini, kita memang mengarahkan ke arah sana. Jadi kalau ngomongin Bank BTPN Syariah sendiri tumbuh, kayaknya nggak asik gitu. Kita pengen juga yang terlibat atau yang tersentuh oleh kita juga sama-sama tumbuh. Sehingga kita bisa melihat progres yang kita berikan atau yang kita libatkan itu sama-sama bergerak menuju ke langkah yang lebih baik lagi. Kita pun sampai ada melakukan suatu pengukuran yang memakai pengukurannya Grameen Bank juga, di mana nanti mungkin Ayu bisa cerita lebih detail ya, karena kebetulan Ayu memang fokusnya di Monef. Nah, di mana memang kita melihat sampai level apakah nasabah-nasabah kita itu masih pakai kayu bakar atau sudah pindah ke gas. Lalu juga lantainya, apakah dia masih lantai tanah atau sudah sampai dia ganti ubin. Dan begitu juga dengan atapnya, dengan pendidikan anak-anaknya, kita ukur juga progresnya. Walaupun kita tahu tidak 100% kita melakukan kontribusi, tapi ada sebagian yang kita chip in lah boleh dibilang, sehingga kita bisa mengetahui lagi prosesnya sampai sejauh mana. Dengan harapan pada saat kita mengetahui progresnya mereka, karena di dalam bisnis model kami itu tidak hanya memberikan pembiayaan, tapi juga kami memberikan juga pelayanan serta pelatihan, kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang tepat untuk meningkatkan keahlian mereka. Yang mungkin awalnya mereka hanya tahu belajar sembako sebatas ngewarung biasa gitu kan, untuk jualan sembako. Tapi kita bisa ajarkan mereka juga bagaimana menyusun rak-rak yang baik supaya terlihat lebih enak sehingga mereka nggak kebingungan. Lalu bagaimana mereka melakukan stok opnam dan lain sebagainya. Hal-hal kecil juga bagaimana kita mengajarkan mereka mengatur keuangannya mereka. Jangan sampai pembiayaan yang mereka terima itu lari-larinya konsumtif gitu. Tapi mereka bisa olah sedemikian rupa dan berkembang dan tidak hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang boleh bilang tidak begitu signifikan atau kondusif. Seperti itu. Kalau dari Mbak Ayu bisa menambahkan lagi, Mbak Ayu? Ya, kalau terkait dengan seberapa besar impact yang kita berikan, memang kita rutin untuk mengukur setiap tahunnya terkait dengan dampak apa yang bisa kita berikan kepada nasabah kami, terutama tadi Mbak Devi sudah mention mengenai alat ukur yang kita gunakan dari Grameen Bank. Di sana sebenarnya memang kita tidak bisa mengklaim 100% bahwa itu karena BTPN Syariah mereka akhirnya merasakan peningkatan untuk taraf hidup. Tetapi kami melihat bahwa BTPN Syariah ada andil di sana, ada intervensi. Begitupun juga intervensi-intervensi di luar itu. Dan kita juga memberikan pemberdayaan berupa materi-materi mengenai kesehatan ataupun kewirausahaan kepada nasabah kami. Jadi memang bank kami itu tidak hanya berfokus kepada profit, tapi kita juga memastikan bahwa nasabah kami bisa tumbuh bersama, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara kesehatan maupun secara pengetahuan mereka. Ya, begitu sih Bro, sekilas mengenai BTPN Syariah. Kayaknya putus lagi ya, Mas Ferdian. Halo. Halo. Oke. Ya. Oke. Thank you. Saya ambil alih dulu ya, sampai nanti Bro gabung lagi ya. Bro. Iya, betul-betul. Izin ya Bro ya. Jadi, mungkin Bro lelah. Sobat Alfa, kita udah dengar tadi bahwa BTPN Syariah merupakan inklusi institution pertama ya. Betul. Di Indonesia, dan malah sekarang diikuti oleh perbankan-perbankan lainnya ya. Jadi memang menjadi orang yang bisa melihat peluang, terus bisa melihat problematika sosial dan bisa menyelesaikannya dengan values yang kita punya juga, itu biasa jadi leader ya.
Salut. Dan saya tertarik tadi dengan kata-kata pemberdayaan untuk perempuan. Karena kebetulan, mungkin ini sebenarnya tidak disengaja ya, di komunitas Sampora Urban Farming pun yang aktif dan terlibat di dalam programnya itu adalah kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Jadi memang pemberdayaan perempuan, social entrepreneurship ini memang cukup melekat di perempuan. Nah, Bro udah datang lagi ya. Halo, Bro. Datang lagi nih kelihatannya. Halo, Bro. Oke, silakan. Oh, ini mungkin mau diteruskan ya dari Devi atau Ayu ya soal perspektif banking. Oke. Aku tambahkan lagi ya, terkait mengenai perspektif banking, memang kalau kita bergerak atau datang gitu ke lingkungan komunitas emak-emak lah di pedesaan gitu, mereka berpikir kalau udah ngomongin bank agak serem gitu ya, aduh kayaknya repot banget harus nabung di bank. Cukup aja deh taruh di bawah bantal atau di bambu lah kayak gitu kan. Kayaknya ngapain sih jauh-jauh ke bank gitu. Nah, kita ingin merubah perspektif itu bahwa bank itu seakan-akan jauh dari jangkauan masyarakat, terutama di prasejahtera. Kita maunya mereka justru bisa tahu bahwa bank itu bisa didekati dan kami juga bisa memberikan pelayanan yang setimpal dengan siapapun gitu. Sehingga mereka nggak berpikir bahwa bank itu adalah momok yang seakan-akan boleh bilang arogan lah ya gitu, yang seakan-akan wah harus berdandan rapi, datang ke suatu gedung yang bagus, lalu baru bisa dilayani. Nah, ini terbalik, kita yang datang kepada mereka, kita yang menyamperi mereka. Mak-mak boleh tetap berdasar, ngumpul-ngumpul seperti biasa, dan kita tetap memberikan pelayanan, gitu, memberikan pembiayaan, pelayanan, menjelaskan mengenai pelatihan tips, gitu, dan juga mereka bisa menabung. Justru kita mengencouraging mereka untuk tetap menabung, yang selama ini mereka tuh takut, gitu. 1.000-2.000 itu buat mereka kan berarti juga, ya nggak usah buat mereka, buat kita juga sama, tanpa ada 1.000 nggak bisa 1 juta, betul kan? Nah, kita maunya mereka mau mengumpulkan yang akhirnya mereka tahu uangnya itu lari kemana atau untuk reach their dream. Yang kadang-kadang mereka tuh pengen, Mbak, saya pengen deh warung saya makin besar, tapi bingung ya, saya nggak punya modal. Ya sebenarnya kan nggak harus nungguin dari modal, mereka pun bisa menabung kan dari hasil usahanya mereka. Nah, kita mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa menyisihkan pendapatannya mereka supaya mereka tahu caranya menabung untuk sesuatu tujuan yang akhirnya buat mereka juga gitu. Seperti misalnya membesarkan warungnya mereka atau juga menyekolahkan anaknya, bagaimana mereka bisa menyisihkan pendapatan mereka untuk dana darurat, dan so many things yang kita share kepada mereka yang mereka tuh sebenarnya lack of akses ke pengetahuan gitu. Atau mereka memang tidak tahu caranya mencari pengetahuan itu kemana. Kita berbagi dengan mereka hal-hal yang mungkin menurut kita sepele, yang tinggal semudah itu kita googling gitu, tapi ternyata budaya googling buat mereka itu hampir sekali tidak tersentuh gitu. Bahkan teknologi sendiri, mereka handphone itu hanya beban buat mereka karena ada kuota yang harus diisi atau internet yang harus diisi gitu. Nah, ini yang kita ajarkan sampai very basic kepada mereka supaya momok yang bank itu adalah arogan ataupun menakutkan atau harus khusus untuk orang-orang kaya, buat mereka pun bisa. Mereka bisa menabung di bank. Mereka lebih aman gitu melakukan aktivitas atau transaksional ke bank. Bagaimana mereka bisa melebarkan sayapnya mereka kalau mereka tidak punya rekening bank kan? Bagaimana mereka bisa melakukan go online dan lain sebagainya kalau masih terpaku dengan cara tradisional. Nah, itu yang kita pengen breakthrough, bahwa mereka bisa juga yang tadinya unbankable menjadi bankable. Begitu. Oke. Bro Ferdian, saya mau tanya dulu nih ya sama Devi, sama Ayu. Jadi kalau gitu program Sahabat Daya Universitas ini
kontribusi mahasiswa, involvementnya sejauh apa untuk bisa mengenal bisnis proses dan juga mengenal bagaimana dunia daya dan kaum emak-emak ini. Mungkin Ayu ya bisa jelasin nih, kebetulan yang sebagai program development-nya. Silakan Ayu. Jadi memang Sahabat Daya ini kita sudah kerjasama dengan Atma Jaya sudah sekitar 3 tahunan ya, sebetulnya ya sudah masuk ke batch ketiga. Kenapa sih kita akhirnya ingin bekerja sama dengan awalnya dengan akademisi, karena kita melihat bahwa akademisi ini kaya dengan ilmu gitu. Ilmu-ilmu mungkin yang dari segi bank tidak bisa dapatkan, tapi dari akademisi kita bisa dapatkan. Dan bagaimana kalau ini semua kita bisa kawinkan gitu kan, dari akademisi terus juga dari profesional. Dan akhirnya kita coba untuk membangun kerjasama dengan Atma Jaya. Kebetulan juga dengan berbagai macam fakultas, teknik juga salah satunya. Kita melihat bahwa pasti kalau akademisi, mahasiswa ini anak-anak muda. Anak-anak muda ini biasanya punya ide-ide yang luar biasa, ada out of the box lah gitu ya, untuk bidang pemberdayaan. Akhirnya kita coba untuk kerjasama dan tawarkan, tujuannya sebenarnya kita melihat bahwa program ini bisa menjadi media untuk mengaplikasikan pengetahuan teman-teman nasabah, teman-teman mahasiswa dan juga akademisi kepada nasabah kami gitu. Dan juga untuk melatih kepekaan sosial sebenarnya, karena nasabah yang kita berikan pembiayaan ini kebetulan adalah memang nasabah yang ingin berkembang gitu kan, dan punya isu-isu sosial yang mereka hadapi. Dan kita coba ingin melihat para mahasiswa ini, kita berharap sebenarnya bahwa mahasiswa ini nantinya akan memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Mungkin saat ini memang yang kita tawarkan adalah untuk usaha, jadi solusi yang akan diberikan oleh mahasiswa adalah solusi mengenai usaha mereka, tapi tidak menutup kemungkinan dari yang mereka dapatkan, pendampingan yang sudah mahasiswa dapatkan, mahasiswa bisa menerapkan ke jenjang yang lebih luas lagi gitu, dari pendampingan yang ada di BTPN Syariah, seperti itu. Kalau yang sudah berjalan, banyak sekali kisah suksesnya dari pendampingan mahasiswa di BTPN Syariah. Salah satunya ada nasabah kami yang tadinya usahanya hanya nasi uduk, tapi ternyata setelah dilakukan pendampingan bisa merubah usaha sesuai dengan passion-nya nasabah. Karena mungkin awalnya nasabah kami hanya berpikir yang penting saya bisa makan gitu ya. Tapi setelah digali oleh mahasiswa, ibu ternyata punya kemampuan selain berjualan makanan, dia punya basic skill di bidang salon. Akhirnya mahasiswa memberikan solusi, ibu coba untuk bisa membuka salon. Sayang nih ilmu yang ibu punya tidak digunakan, seperti itu. Dan akhirnya karena nasabah kami melihat apa yang diberikan oleh mahasiswa itu bisa dia terapkan, dan dia coba, dan sekarang nasabah kami membuka salon dari hasil pendampingan. Itu salah satu bentuk pendampingan yang kita awalnya nggak berpikir mahasiswa bisa melakukan sampai sejauh itu gitu. Kalau kita lihat itu bisa sebagai bentuk dari konsultasi usaha gitu kan, tidak hanya sekedar mahasiswa memenuhi nilai tugas, tapi ternyata mahasiswa bisa menjadi konsultan untuk nasabah kami. Oke. Kemudian Sahabat Daya ini kayaknya saya ingat deh, program yang menghasilkan salon itu di Sahabat Daya yang pertama ya. Iya. Kalau nggak salah, ya, betul. Dihasilkan oleh Morris ya. Morris. Ya, betul. Iya, yang tadinya jualan terus akhirnya buka salon ya. Iya. Betul sekali. Oh, Sahabat Atma, ini ada satu contoh juga bagaimana BTPN Syariah itu sangat mendukung para nasabah. Jadi baju batik nih yang dipakai oleh Devi
itu merupakan salah satu produk dari nasabah. Betul ya, Dev ya? Jilbab juga. Ya, betul sekali. Jilbabnya juga hijab daripada Ayu ya. Wah, mantap. Oke, nah kalau dari sisi BTPN Syariah kita udah dengar sedikit ya tentang mitos perbankan yang arogan dan akhirnya approach kepada ibu-ibu. Itu bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Banyak Nah, banget tantangannya. sekarang kita bisa masuk ke Sampora nih. Soalnya ibu-ibu juga komunitas emak-emak ceria kayak kita. Banget. Sorry bro. Jadi mana nih bro? Bro Ferdian, oke lah kita lanjut aja ya. Saya coba take over dulu dari sisi Sampora nih. Kalau dari Flo, bisa cerita nggak bagaimana jejak mulanya ibu-ibu yang tadinya bukan seorang entrepreneur, bukan seorang petani hidroponik, akhirnya mereka terjun menjadi urban farmers. Bagaimana perjuangan mereka belajar, bagaimana mereka jadi sebuah komunitas yang akhirnya mereka menjadi dampak buat desa-desa lain untuk share knowledge mereka. Sehingga kita-kita nih yang sebenarnya tadinya bukan entrepreneur, masa kalah sih sama ibu-ibu yang notabene sebenarnya asisten rumah tangga, maaf kata ya. Terus level pendidikan mereka SMP ke bawah gitu. Tapi mereka mau mendapatkan challenge untuk maju, untuk dapatkan knowledge baru, untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Di tengah banyak tantangan yang ada, bisa share nggak, Flo? Oke, thank you. Ya, kedengeran ya suaranya. Awalnya memang segala sesuatu ada prosesnya ya pastinya. Waktu awal-awal background mereka juga kebanyakan bukan petani dan intinya mau menghasilkan grow on your own food di rumah sendiri. Awalnya juga kita mencoba organik dengan tanah, kemudian hidroponik. Ternyata memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau organik otomatis pakai tanah mau nggak mau harus kotor. Dan kebanyakan mereka juga bukan full time mom ya, yang seperti dibilang tadi mereka tuh asisten rumah tangga ataupun ada pekerjaan lain. Jadi tidak mungkin seharian berada di lapangan, berada di lahan. Jadi akhirnya terbengkalailah yang memakai sistem organik. Ternyata yang pakai hidroponik itu justru lebih mudah karena ketika pakai hidroponik kalau sudah ke sistem seperti contohnya ini Min ya, saya udah pakai net pot, terus udah ada panelnya untuk sumbu, ini bisa bertahan sampai panen selanjutnya dan selanjutnya. Jadi mereka merasakan hasilnya dan dampaknya buat mereka sendiri. Kalau mau masak, tinggal ambil dari kebun. Kemudian kalaupun mau ada tetangga yang tertarik, akhirnya belajar bareng. Jadi efeknya sangat banyak. Terutama mereka juga lihat kualitas sayurnya kok bisa lebih bersih daripada tukang sayur. Sehingga tukang sayur pun akhirnya mau membeli produk mereka tadinya gitu. Jadi dampaknya sungguh nyata ya, dan saya juga bangga ngelihat mereka, bahkan saya pun juga jadi semangat untuk mencoba tanaman-tanaman baru yang mereka pun bingung pertamanya, apa itu bayam horenso, bisa nggak sih kita menanam di sini, apa itu okra, oh ternyata semua bisa, dan hampir semua jenis sayuran hijau kita sudah coba, mulai dari timun, bayam, kangkung, timun suri, bahkan mereka kemarin Lebaran bisa panen dari kebunnya sendiri, itu suatu yang sangat extra mile ya buat warga desa gitu. Itu aja sih. Kita ini semakin sore semakin menarik ya pembicaraannya. Apalagi kalau kita udah bicara tentang ibu-ibu ceria, emak-emak ceria. Betul. Sebetulnya waktu dialog singkat dengan ibu-ibu juga yang ada di komunitas Sampora, pada saat kita berbicara tentang pembiayaan, wah itu mereka sudah langsung diam 1000 bahasa. Karena mereka berpikir, Bu, nanti kita bayar bunganya gimana? Bu, kalau saya nanti dikejar debt collector gimana? Tapi mereka pun mengakui bahwa tanpa permodalan mereka nggak bisa.
meningkatkan produksi, nggak bisa meningkatkan usahanya. Sementara kalau misalnya kalau berbicara mengenai pendanaan, memang betul startup awalnya proyek ini mendapatkan pembiayaan dari program pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Teknik Unika Atmajaya kepada ibu-ibu setempat. Tapi kan masa kita terus menjadi pemberi uang, pemberi modal. Tentunya seperti itu bukan konsep daripada pemberdayaan. Pemberdayaan tentu harus diikuti dengan kata mandiri. Sehingga seperti hidroponik tadi yang asal-usulnya dikemukakan oleh Flo, hidroponik kan ada kata ponosnya ya. Ponosnya itu daya, menjadi berdaya itu kan butuh suatu medium yang baik ya. Sehingga mereka percaya bahwa harus ada sebuah inklusi keuangan, sistem yang mereka juga bisa dekati dengan enak, dengan fleksibel, juga sebagai sebuah lembaga yang mereka bisa percayai, yang akan terus mendampingi mereka sampai sukses. Itu mengapa kita engage hari ini dari program Daya, Sahabat Daya, dari BTPN Syariah, dan juga komunitas Sampora. Hari ini juga, Sahabat Atma, ada juga mahasiswa-mahasiswa dari kelas Sahabat Daya, dari program di Fakultas Teknik. Mereka juga mungkin sudah punya banyak pertanyaan juga nanti ya, untuk sesi tanya-jawab. Nah, kita masih punya waktu 4 menit nih ke depan, untuk masih berbicara soal Sampora. Nah, kira-kira dari sisi permodalan, Flo, bisa cerita nggak sebetulnya untuk startup awal usaha ini butuh biaya besar nggak? Dari sisi modal. Oke, dari sisi modal, jujur bisa pakai barang-barang yang ada di rumah daripada jadi sampah ya. Saya juga mulai dari awalnya itu styrofoam anggur bekas. Jadi modalnya sih sangat minim untuk startup awal. Bahkan starter kit yang kalaupun beli di hidroponik cantik itu minimum 150 sampai 250 sudah menghasilkan 2 macam sayur, ya, bayam dan kangkung. Jadi kalaupun untuk memulai usahakan pakai barang-barang yang ada. Jadi waktu itu warga desa pun mungkin bisa lihat dari slide-nya yang sudah di-share ya. Okay. Itu awalnya pakai kayu-kayu bekas juga untuk mejanya kita buat, karena buat sinar matahari lebih terpapar ke sayuran. Dan styrofoam anggur pun bisa didapat gratis. Biasanya saya juga suka ngumpulin tuh, nanyain toko buah ya, ada nggak yang bekas gitu. Dan kalaupun beli 10.000 sudah dapat satu, dan itu bisa menghasilkan sayuran untuk rumahan ya, untuk dimasak di rumah. Dan mulai dari situ pelan-pelan Pak Gandhi, kalau bisa dilihat gambarnya itu juga bolongin sendiri untuk penanaman. Dan mereka juga kebanyakan saya bilang kalau habis beli makanan ada wadahnya disimpan, karena wadah-wadah itu bisa berguna untuk sayuran yang rumahan. Bayam, kangkung itu juga termasuk mudah pakai barang-barang bekas yang ada di rumah. Kemudian termasuk mahal menurut saya untuk 100.000 memulai usaha menanam sendiri, termasuk affordable ya. Gitu. Oke, jadi sebetulnya bisa diceritakan kembali olehku ya, kalau mereka tuh sebenarnya berusaha untuk memenuhi pola hidup sehat dulu, mereka nanam sayur ini. Bukan untuk dijual, tapi ternyata konsumsinya jadi berlebih, dan mereka berpikir, waduh, mau diapain? Akhirnya itu jadi peluang usaha ya, Flo ya? Betul. Awalnya pertamanya mereka jadi bosen juga, panennya terlalu banyak, udah dibagi-bagi sampai 12 warga, akhirnya sampai mereka juga pingin punya usaha ya di luar pekerjaan utama mereka, bahkan hanya ibu rumah tangga, buat mereka itu sesuatu kegiatan yang juga positif. Oke.
Thank you ya buat sharingnya dari Sampora Urban Farming. Oke, Sobat Atma dan teman-teman semua, tadi sebelum Flo bicara tentang modal yang dibutuhkan, Bro Ferdian sempat share sebuah slide mengenai Sampora Urban Farming. Kalau kalian lihat di sebelah kanan, itu ada 2 gambar, itu sebenarnya gambar dari apps. Tadi saya cerita mengenai bagaimana mengengage teknologi untuk menyelesaikan problem-problem sosial, terus membuat sebuah inovasi dan juga solutions atas problem yang ada, itu adalah yang ditawarkan dan dibuat oleh sebuah SE, startup yang namanya Artemis. Jadi Artemis Impact adalah sebuah startup company yang bekerja sama dengan Unika Atmajaya untuk mengikutkan program-program social engagement-nya di dalam apps tersebut. Dari mulai perekrutan volunteer, kemudian dari sisi pencatatan dampak, itu semua bisa tercatat di sisi kuantitatif dari apps tersebut. Nah, speakernya yang sangat menarik untuk beberapa webinar ke depan adalah director daripada Artemis Impact, yaitu Simon Oberman. Jadi kita tunggu ya webinar berikutnya bersama Bro Ferdian nih kebetulan nanti yang menjadi speakernya. So, kalau Sobat Atma bisa melihat, dari minggu lalu kita berbicara mengenai innovation. Innovation bukan hanya dalam hal teknologi, tapi inovasi juga dalam hal sosial. Inovasi sosial dan bagaimana kita bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di sosial sekitar kita, itulah yang namanya social awareness, social solutions, dan kita boleh menjadi problem solver dari masalah yang ada, bukan problem maker. Jadi diharapkan dengan semakin banyaknya social entrepreneur, semakin majulah Indonesia ya, di tengah tantangan apapun. Memang sih, COVID maunya nggak ada dong, maunya lenyaplah dari bumi ini, mengganggu semua aktivitas kehidupan kita secara normal, betul tidak? Betul. Tapi ya mau gimana, Tuhan izinkan itu terjadi. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti kita diperlengkapi dengan sesuatu untuk overcoming masalah itu. So, saya percaya bahwa mungkin ini saatnya makin munculnya banyaknya entrepreneur sosial di Indonesia, terutama kaum milenial ya. Karena itu kesempatan yang sangat besar buat kita berkarya buat bangsa ini. Oke, sekarang udah jam 3, Bro. Agenda berikutnya apa, Bro? Ya, kayaknya tadi diskusinya sangat menarik sekali dari semua ya. Banyak dapat inspirasi dari BTPN, juga dapat inspirasi dari Flo, dari Riana juga sudah menjelaskan banyak proyek yang berhubungan dengan social enterprise. Kita buka sekali lagi untuk Sobat Atma chat pertanyaan. Mungkin kalau yang mau bertanya bisa munculin raise hand atau mungkin bisa di chat. Tadi ada 1 atau 2 pertanyaan yang sudah muncul. Bisa tolong sekali lagi di-share mungkin untuk chatnya atau pertanyaan. Di sini. Yang pertama ada Iren ya. Halo Iren, bisa di-unmute suaranya dan juga coba dibacakan pertanyaannya. Boleh loh, kita semua mau dengar suaranya Iren. Halo Iren. Hai Kak. Hai, apa kabar? Baik-baik. Sore-sore ini asik ya. Tetap semangat ya. Ini webinar kedua, nanti bentar lagi ketiga. Harian gitu. Yang nanti sore lagi ya. Sampai malam. Oke, mantap. Oke, pertanyaan dari Iren apa nih? Dan spesial ditujukan buat siapa? Ini hanya untuk kebetulan mau nanya aja, social planner itu kan nggak terlalu hits di kalangan anak muda. Kebetulan saya lagi mau buat juga untuk berhubungan sama pandemi ini. Fokus saya adalah hewan kebetulan. Anjing dan kucing stray anak jalanan, dan banyak rescuer yang kekurangan pendanaan untuk mereka ini. Nah, itu yang membuka pikiran saya untuk membuat bisnis dari sisi social planner mungkin ya. Nah, pertanyaan adalah
Gimana sih memulainya? Kadang-kadang kita memulai itu terlalu banyak ide gitu. Saya harus begini. Oh enggak, gua harus begini. Oh, harus begini. Sebenarnya step yang benar untuk dari sisi socialpreneur itu step sampai oke, jalan. Itu apa aja sih? Oke. Siapa yang mau jawab nih? Bro Ferdian ini juga dulunya pengusaha startup loh. Bisa cerita, Bro? Karena bedanya sosial dengan entrepreneur bisnis biasa fokusnya duit. Nah, kalau sosial lebih ke sosial nih. Iya. Mungkin Bro Ferdian, silakan Bro, share pengalaman. Iya, jadi kalau dari social enterprise sebetulnya banyak ya yang untuk mulai itu kita bisa mulai dengan eksplorasi problem sih. Tadi kalau tantangan-tantangan yang udah sempat di-mention di awal, itu bisa jadi masukan untuk bisa mendapatkan ide kira-kira yang bisa menjadi impact itu tantangan yang mana yang menurut saya itu bisa relevan saat ini. Contoh kasus dari pandemi COVID-19 ini, kalau saya sendiri bisa nambahin di sini buat Sobat Atma, itu kita bisa melihat banyak sekali social impact yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, dari situ kalau kita sudah punya motivasi dan passion untuk membantu permasalahan yang ada saat ini, kita bisa membuat sebuah ide dan mencoba prototipenya. Jadi kembali ke seri yang sebelumnya, kita pernah membahas tentang design thinking. Di situ Sobat Atma dapat kembali menggunakan konsep dari design thinking itu untuk mendapatkan ide yang kira-kira bisa diimplementasikan di dalam masyarakat. Gitu. Mungkin di sini Flow sebagai pelaku yang salah satunya juga aktif di hidroponik, ini sangat relevan saat ini karena kalau kita ngomongin tentang pandemi COVID-19, itu masalah ketahanan pangan itu sangat dekat dengan kita. Nah, mungkin gimana sih cara mulainya kalau kita mau mulai dengan hidroponik gitu ya? Biasanya cara mulainya dengan cara tanya dulu sayur kesukaannya apa. Karena kalau udah suka, biasanya PDKT-nya lebih cepat, ya kan? Kayak pacaran ya? Kalau udah suka, betul. Jadi karena maksudnya biaya terjangkau sekali, maka untuk dilupakan juga sangat cepat. Jadi kita juga harus bangun passion-nya. Sukanya di mana, karena tadi yang disebut Bu Riana juga harus ada passion-nya. Dari passion itu kita bisa survive di prosesnya. Jadi selalu ditanya waktu di apa yang mau dicoba dulu. Nah, kebetulan mereka pertamanya maunya yang kayak kembang kol, brokoli. Waduh, saya bilang, gimana kalau bayam kangkung dulu, Bu? Yang umum dulu, karena itu yang paling mudah. Jadi mulai dengan segala sesuatu one step at a time ya. Jadi segala sesuatu memang nggak bisa langsung berhasil karena di hidroponik pun kalaupun semayannya udah kutilang, kurus tinggi langsing, nanti sayurnya pun nggak terlalu. Awalnya memang passion-nya apa dulu, baru disertakan sayuran yang lain, akhirnya mereka tahu, oh tanahku ternyata cuman bisanya nanam sampai selada green head butter yang tadi seperti bunga ya, itu juga bagus. Yeah. Oh akhirnya mereka jadi kebayang ternyata kembang kol pun nggak jadi kayak kembang, menurut mereka kayak cuman pucuk bunga karena harus di dataran tinggi. Akhirnya mereka juga kita harus sendiri ya mampu dihasilkan tanah atau lahan kita tuh apa. Gitu. Iya, jadi memang kalau mau jadi social entrepreneur itu harus bisa melakukan observasi ya. Di sini Riana, Devi, juga Ayu dan Floren itu semuanya setuju kalau kita mesti dengar dari kebutuhannya itu apa. Nah itu memang dari situ kita bisa mengolah kira-kira ide apa yang menarik untuk bisa kita berikan ke dampak sosial. Dan yang paling penting itu di sini juga tadi kan saya lihat dari semua udah sempat bahas tentang bisnis modelnya. Nah, kalau mau mulai dengan social enterprise itu sendiri juga jangan sampai kita lupa kalau misalkan kita butuh juga untuk mendapatkan profit karena kita harus bisa memutarkan bagaimana operational cost dari sebuah bisnis itu bisa berjalan tetap minimal ya.
Nah, di sini kalau mungkin Riana bisa jelasin sedikit bentuk apa sih profit yang paling ideal untuk social entrepreneur itu berapa persen ya mungkin kira-kira dibandingkan dengan enterprise yang biasanya ngambil profit secara total gitu. Kalau prosentase kayaknya kembali ke orangnya ya, personal Iya. itu sih. Iya. Kembali ke value setiap orang. Ada orang yang mungkin presentasinya 50-50, tapi ada juga orang yang ngambil profitnya dari 100% itu cuma 20, dan 80%-nya kembali ke masyarakat. Berarti Iya. ini sebenarnya kalau ditanya, bagaimana yang membedakan antara social entrepreneur dengan entrepreneur, itu sebenarnya kembali ke value kita sendiri. Hasilnya kita itu apa yang mau kita share buat sesama. Nah, kalau misalnya dari core value kita sendiri belum dapat itu, ujung-ujungnya pasti profitnya buat kita lebih besar. Tapi kalau misalnya mau bicara presentasi, kembali kayaknya personal deh itu. Tapi biasanya saya perhatikan 60-40 atau 50-50 ya. Ya, itu memang satu poin yang menarik buat Sobat Atma. Jadi mesti diingat kalau social enterprise itu memang belum ada ketentuan di Indonesia yang masuk ke dalam kategori social enterprise itu profitnya berapa persen. Tapi kita mengacu kepada social enterprise yang memang sudah jalan so far, itu minimal itu ada 60% 40 sih biasanya. Jadi 60% itu buat corporate minimal, 40% itu give back to the society. Dari profitnya kita yang kita dapatkan dari bisnis enterprise. Di sini sudah ada Yuri, tadi sempat raising hand, mungkin bisa langsung dilontarkan pertanyaannya, Yuri. Yuri Lupita Oki, mau bertanya sesuatu? Halo, Yuri? Belum ini ya. Atau mungkin ada yang lain dari teman-teman Sobat Atma yang mau bertanya? Spesifik. Bro, ini ada pertanyaan menarik nih dari Zabemon. Zabemon ada di sini? Kayak ini ZB ini. ZB kok namanya jadi Zabemon sih? Halo. ZB apa kabar? Kok jadi Zabemon? Nama email doang, Bu. Oke, ZB. Silakan Zabemon. Zabemon. Apa nih, Bang? Baik, saya ingin bertanya. Jadi kan kalau zaman sekarang ini tuh untuk menemukan passion itu sulit ya, apalagi kalau misalnya zaman sekarang kan kalau mahasiswa kan belum tentu kayak mereka kuliah bisa menemukan passionnya. Nah, pertanyaan saya tuh gimana sih cara mereka bisa menemukan passionnya tuh gimana? Terus apalagi kan sekarang kan orang-orang kan kalau misalnya dibilang passionnya itu menjalankan apa yang dia suka. Misalkan apa yang saya suka itu zaman sekarang rebahan ya, contohnya kan kita sekarang zamannya zaman rebahan. Nah, gimana sih supaya kita tuh bisa dapat tuh passionnya kita, supaya kita bisa menjadi socialpreneurship gitu. Ya, oke, baik. Mungkin Riana bisa menjelaskan passion kaum rebahan. Waduh, berat ini. Ya. Oke, CB, ini pertanyaannya di satu sisi mau menyuarakan suara mahasiswa ya. Sebentar lagi kan banyak nih angkatan 2017 yang mau lulus ya. Dan suasana yang tidak pasti seperti sekarang, tentu jadi pertanyaan, ke depan gue mau ngapain, bener gak sih? Tapi mungkin saya ngomong sih dari sisi akademisi ya. Saya pasti banyak bercerita, tetap semangat, pasti di luar banyak peluang. Mungkin lebih baik kita dengarkan dari sisi praktisi. Ya. Devi atau Ayu? Silakan Devi, mungkin bisa sharing gimana sih menemukan passionnya dengan pengalaman BTPN yang sudah banyak memberikan dukungan ke social entrepreneur. Oke, kalau ngomongin dukungan sih, memang kebetulan kami bertemu dengan ibu-ibu yang memang terhimpit oleh masalah ekonomi ya, yang mau nggak mau mereka juga akan muter otak gimana caranya mereka bisa hidup atau mensupport keluarganya. Ini agak berbeda dengan pertanyaan dari JB sendiri yang para kaum rebahan. Nah, kalau ngomongin kaum rebahan, sebenarnya sambil rebahan pasti banyak ide, aku rasa. Masa setiap saat akan tidur atau cuma main game. Kalau ngomongin dari main game dan lain sebagainya, kan kadang-kadang ada otomatis rasanya,
gue kayaknya bisa jadi menjadi seorang komentator game. It could be as one of the possibility gitu kan. Dan dari situ yang penting punya inisiatif ataupun ide kreativitas dulu aja deh menurut aku gitu. Yang kurang lebih dihayalin, dikembangin, yang nantinya kalau begini kayaknya lucu ya, terus dibikinin suatu konsep gitu. Yang akhirnya bisa jadi nggak usah pergi kemana-mana, dengan melalui media digital itu akan kejadian gitu, usaha apapun itu, yang nantinya enaknya bisa menjadi social entrepreneur juga kalau dia punya value gitu loh. Kalau ngomongin bedanya antara social entrepreneur dengan entrepreneur biasa kan satu profit, satu ada berdampak kepada sosial ya. Nah, tinggal nanti hati nurani yang berkata kalau aku sih lihatnya ya. Kalau nanti ngerasa kayaknya gue udah cukup on the stage, profit gue cukup, tapi gue ngelihat keliling gue itu kayaknya banyak yang susah. Masa sih lo mau diem-diem aja gitu? Masa nggak mau membuat suatu perubahan gitu kan? Itu kembali lagi ke hati nurani masing-masing orang kalau aku rasa gitu. Tinggal nanti passionnya sukanya apa dulu nih kaum rebahan. Emang stay at home tapi menghasilkan uang, bisa aja buka MLM, bisa juga as a YouTuber gitu. Tapi yang nanti enaknya dia bisa membuka suatu lapangan pekerjaan, bisa bantu dari orang-orang sekelilingnya yang akhirnya menjadi besar. Itu aja dulu sih startingnya gitu. Dari situ kita bisa ngomongin pada saat kita sudah ketemu passion kita, pada saat kita tahu tadi Iren ngomongin saya mau ngebantu hewan-hewan gitu. Itu bisa juga dilakukan langkah-langkah yang contoh nyata kayak kitabisa.com berawal dari kepekaan sosialnya dia, lalu dia mau bikin suatu wadah supaya orang bisa menyumbang dan disalurin. Itu kan dengan sesuatu hal mungkin koneksi teman-teman sendiri awalnya gitu, yang dibikin wadah secara digital gitu kan. Yang akhirnya banyak orang berminat, diangkat story-nya, promosi melalui cerita-ceritanya ya, bahwa ada yang susah dengan background cerita ABC, yang akhirnya orang banyak yang tergerak gitu. Percaya deh di luar sana banyak orang yang punya berhati nurani cukup baik dan ingin membantu sesama. Dan akhirnya itu bisa berjalan. Kayak Iren yang banyak sekali pencinta-pencinta binatang yang miara kucing-kucing liar, contohnya Ayu gitu. Yang kucing liar sama dia disayang-sayang, dikasih makan, yang akhirnya si kucing liar juga punya tempat berteduh. Dari 1, 2, 3, dan selanjutnya. Ada juga teman-teman yang peduli akan anjing liar yang mungkin dibuang begitu aja, lalu bikin tempat penampungan, dan akhirnya beberapa yang melakukan kegiatan kayak kitabisa.com juga. Nah, aku rasa teman-teman di sini yang berjiwa muda walaupun rebahan, pasti out of the box deh ide-idenya gitu. Bisa dimulai dari ide yang kayaknya nggak mungkin, tapi dipikirin lagi lebih dalam, yang akhirnya jadi mungkin. Itu sih, bro. Kalau dari masukan dari aku, mestinya sharing dari kita. Ya, jadi memang kalau kita lihat untuk jadi social entrepreneur itu sebenarnya dimulai dari diri kita. Jadi selain kita punya ide, memang kita harus punya semangat sendiri untuk bisa bisa ngejalanin kira-kira ide yang paling baik dan bisa diimplementasikan itu seperti apa. Nah, prosesnya minggu lalu kita udah bahas tentang design thinking. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang penasaran ikut lagi ke webinar untuk yang selanjutnya, sekedar info sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu kita minggu depan itu ada beberapa webinar seri lanjutan untuk Sobat Atma yang pengen ikut. Itu kita ada webinar TI seri 3 yang akan bahas tentang smart manufacturing. Selain itu ada lanjutannya yang keempat, yang sebetulnya yang keempat ini juga menarik buat Sobat Atma. Kalau misalkan pengen ngelihat bagaimana mulai dari ide bisa masuk ke produk, itu bisa jadi seperti sekarang, itu salah satu contohnya yang kita lihat unicorn ini kayak startup Gojek ya. Gimana mereka memakai konsep dari Lean UX untuk membuat development produk. Nah, itu ada di webinar TI UAJ seri 4 yang akan diadakan tanggal 26. Sobat Atma nanti bisa ikut di dalam di dalam acara ini ya untuk webinar yang keempat. Terus kita juga ada berbicara tentang entrepreneurship dan ekosistem.
di Atma Jaya yang mungkin Sobat Atma juga pernah dengar tentang Digital Technology Series. Tadi sempat di-mention kalau kita itu akan ada lagi. Kebetulan nih ada beberapa teman-teman dari rekan dosen Atma lagi yang lain itu pengen banget sharing tentang Internet of Things, robotika, sama gamification. Yang nanti bisa dicatat jadwalnya hari Rabu tanggal 10 Juni. Mereka akan live gitu. Jadi untuk teman-teman nanti juga yang pengen selain tadi social entrepreneurship yang memang sudah berdampak sosial, di sini juga ada teknologi yang menjadi faktor pembeda gitu dari social enterprise yang pada umumnya dilaksanakan oleh universitas-universitas lain. Di dalam Fakultas Teknik ini kita ada spesial bahwa teknologi itu bisa membantu dalam proses pembuatan ide atau prototipe yang bisa berdampak sosial atau berdampak environment. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan buat Sobat Atma. Saya masih buka mungkin 1-2 pertanyaan lagi, sekiranya ada yang mau bertanya mungkin di sini atau mungkin melalui chat di sini. Ada yang mau bertanya mungkin teman-teman? Pak Ferdian? Ya. Saya minta waktu 1 menit ya. Oh, silakan. Oke, teman-teman dari BTPN Syariah mungkin ada yang mau membuat pengumuman sebentar buat closing dari Sahabat Daya semester ini. Ya. Silakan Devi atau Ayu. Dan juga informasi pengumuman soal tugas mungkin kepada anak-anak di kelas. Oke, nanti Ayu akan jelaskan secara detailnya. Mbak Ayu. Halo. Hai. Ya, ya teman-teman, jadi ini kita nanti akan ada untuk penutupan dari program pendampingan nasabah BTPN Syariah. Ya, karena kondisi saat ini coronavirus di Indonesia, jadi memang pendampingan yang sempat kita rencanakan akhirnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi program pendampingan akan tetap berjalan, begitu juga dengan UAS-nya. Waktu itu saya sudah kirim tugas UAS ke Bu Riana untuk para mahasiswa, khususnya untuk program BTPN Syariah, dan tetap dengan rencana semula bahwa UAS nanti akan tetap dipresentasikan kepada pihak BTPN Syariah. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program Sahabat Daya, tanggal 10 Juni 2020 hari Rabu nanti akan mempresentasikan UAS yang sudah dikirimkan ke saya. Jadi saya tadi pagi sudah terima presentasi slide UAS-nya, tapi sayang beberapa saya kembalikan lagi ke mahasiswa karena menurut saya masih sangat harus direvisi. Karena dari tugas yang saya minta di UAS, teman-teman bisa melakukan analisa SWOT, tapi juga harus ada strategi pengembangan usaha apa yang teman-teman tawarkan. Tidak hanya analisa SWOT, dan itu sudah saya sampaikan ke Bu Riana. Jadi tadi saya cek semua satu persatu presentasi dari teman-teman, ternyata masih jauh dari ekspektasi kami. Jadi nanti sebelum presentasi tolong direvisi dulu. Nanti hari Selasa teman-teman bisa kirim lagi ke saya PPT-nya. Terus untuk jamnya hari Rabu nanti teman-teman mulai dari jam 10 sampai jam 1 kita akan bagi per kelompok itu nanti akan ada masing-masing penilainya. Jadi teman-teman nanti akan dibagi per jam. Jadi masuk ke Zoom-nya itu tidak terlalu bertumpuk tapi sesuai jam yang kita berikan. Kayak gitu. Jadi nanti masing-masing penilai itu ada 3 orang dari BTPN Syariah, Mbak Deviana, Mbak Umu, dan saya akan membagi masing-masing akan ada 5 kelompok. Dan nanti akan diberikan jadwal jamnya kapan harus masuk ke Zoom-nya. Seperti itu. Terus tadi tolong teman-teman perbaiki lagi untuk presentasinya. Jangan sampai nanti pas presentasi ke kita juga bingung ketika ditanya solusi apa yang teman-teman tawarkan. Karena kalau analisis SWOT saja pasti teman-teman bisa, tapi yang kita ingin lihat bagaimana kreativitas teman-teman menawarkan solusi dari masalah yang ada. Nah, untuk penilaian biar lebih fair, kita ada beberapa yang kita nilai. Yang pertama cara presentasi, kita pengen lihat
mahasiswa presentasinya seperti apa, terus kreativitas materi presentasi. Saya kirim itu hanya template, jadi teman-teman bisa sangat berkreasi, bereksplorasi, jadi jangan terfokus sama template yang saya berikan. Kayak gitu. Terus analisa SWOT-nya saya juga pengen lihat sejauh mana teman-teman melakukan analisanya dan strategi pengembangan usaha. Jadi 4 itu nanti yang akan menjadi penilaian dari kami. Seperti itu, Bu Riana. Oke. Terima kasih Ayu ya. Nah, secara simbolik penutupan Sahabat Daya mungkin akan dilakukan oleh Devi ya? Untuk semester ini ya. Oke. Ya. Jadi kita tadi seharian untuk dari jam 2 tadi kita udah belajar tentang social enterprise, kita lihat gimana konkretnya, gimana inspirasi dari Flow bikin urban farming di Nagrek, lalu juga Deviana, Ayu di sini sama Bu Riana juga yang aktif dalam pembuatan program untuk teman-teman dan sobat Atma yang sudah tergabung di teknik industri untuk mau bisa menjadi entrepreneur. Kita sudah mau tinggal sekitar 5 menit untuk penutupan. Jadi saya di sini pengen memberikan konklusi bahwa kita untuk mulai jadi social entrepreneurship itu memang harus dimulai dari diri kita masing-masing ya. Di sini kita bisa mulai dengan ide, tapi juga harus ada passion dan ditambah skill sebetulnya. Terlepas kebutuhan terkait dengan modal usaha yang di sini kebetulan juga ada BTPN Syariah yang bisa membantu kalau memang seandainya kita punya ide dan punya passion yang right, bisa dibantu dengan financial yang cukup untuk bisa support dari social enterprise kita. Nah, terlepas dari ini kita juga bisa lihat bahwa untuk kondisi tantangan global, terutama pasca dari pandemi Corona 19 ini, teman-teman dan sobat Atma juga sebenarnya terbuka peluangnya karena banyak sekali di luar sana juga para pelaku usaha sedang berpikir keras bagaimana mereka siap menghadapi masa setelah post-corona COVID-19 ini. Jadi kesempatan untuk mendapatkan ide atau membuat produk atau service yang inovasi yang bisa diberikan ke masyarakat dan berdampak itu adalah sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke penghujung acara, saya pengen umumkan bahwa teman-teman bisa mengisi evaluation form dan e-sertifikat yang dimunculkan di dalam web ini dan akan saya share lagi nanti di link dari WhatsApp group untuk bisa mengisi dan sebelum mengisi di sana itu bisa dicentang dan dipastikan untuk nama dan email yang valid atau yang benar sehingga nanti dalam pengirimannya itu tidak sulit bagi kami untuk mengirim dari nama dan emailnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari pembicara di sini, Devi, Ayu, Bu Riana atau Flo, mungkin ada yang mau menambahkan sedikit? Jangan lupa foto bareng, bro. Oh iya, untuk foto bareng mungkin bisa turn on semua videonya untuk teman-teman. Sekaligus kita sharing, saya stop sharing screen dulu. Teman-teman bisa sharing, fotonya mungkin bisa dimunculkan. Ya, di sini udah banyak sekali ya ternyata yang ikut di sesi webinar TI kita yang seri 2 ini. Untuk yang seri 3 nanti jangan lupa kita akan lanjut mendengarkan moderator dan sekaligus pembahasan mengenai smart manufacture. Di sini juga ada Ibu Vivi, dosen kita yang senior di Unika Atma Jaya. Dia akan membawakan webinar TI seri 3 kita. Jadi teman-teman jangan lupa untuk segera mendaftar lagi dan catat tanggalnya supaya kita bisa mendapatkan inspirasi tambahan tentang smart manufacturers di Indonesia ya. Masih ada beberapa yang kita tunggu mungkin untuk fotonya masih bisa di turn on videonya teman-teman. Boleh di turn on yang ada di page yang lain-lainnya, boleh videonya mungkin sebentar kita tunggu sebelum kita foto bersama.
masih belum semua ya? Untuk video. Iya, videonya mungkin bisa sebentar di turn on, bisa dibantu dari teman-teman host yang melakukan screenshot atau foto. Sebentar. Iya, saya ambil fotonya, semuanya senyum. Boleh senyumnya, mungkin sebentar ya, di hitungan ketiga kita ambil sebentar. Sebentar. Ini yang pertama, oke. 1. Sebentar, masih ya. Oke, teman-teman boleh sekali lagi 1, 2, 3 senyum dulu ya. Yang page pertama kita senyum dulu, saya foto, masuk screenshot. Oke, yang page kedua sebentar. Kita ada 4 page, saking banyaknya di sini yang mau mendengarkan para narasumber kita yang sangat inspiratif. Di page kedua mungkin bisa turn on dulu videonya. Masih banyak yang belum turn on. Stop the video. Videonya untuk foto pertama. Iya, karena koneksi ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin koneksinya cukup. Halo. Ya. Halo. Jangan, Koko. Ya, page kedua boleh ditunggu lagi. Page ketiga. 1, 2. Ayo semuanya di on. Beberapa belum on ya kameranya ya. Nggak apa-apa lah ya. Kita foto ada namanya di situ. Oh. Banyak yang kameranya belum on ya. Turun nih. Go the video. Videonya ya. Stop the video. Belum semuanya on ya untuk videonya. Udah nggak apa-apa, Pak. Oke. Udah semua sih, seharusnya udah. Dengan demikian, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Mohon maaf jika kita ada kekurangan, terutama terkait dengan penyampaian ataupun mungkin terkait dengan tadi beberapa koneksi yang sempat down and up. Maju dulu. Kita harapkan teman-teman tetap bisa join di webinar TI UAJ seri-seri selanjutnya dan ditunggu. Harapan kita untuk teman-teman di sini juga bisa sharing ke teman-teman yang lain supaya bisa segera bergabung bersama teknik industri di Unika Atmajaya. Don't stop the video. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua partisipasi dan para narasumber yang sudah mau berbagi terkait social enterprise. Dan kita mengharapkan untuk kedepannya masih bisa bekerja sama dengan BTPN Syariah dan juga kepada yang lain-lainnya. Di sini ada Flow untuk tetap aktif di urban farming Sampora. Go the video. Ya, terima kasih untuk seminar kita. Udah nggak mau ya sudah. Terima kasih semuanya dan kita mungkin say bye-bye semuanya barengan. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Jangan lupa Iya diisi semuanya ya. ya. Kita akan share di sini. Oke, thank you. Oke, thank you. Pamit ya. Bye-bye Pamit. semua. Ya, sejauh pamit. Bye-bye. Bye. I believe in you. I believe